Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau sembah-Mu, kami mau sembah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu, dekat dengan-Mu Yesus, menikmati kebaikan-Mu sepanjang umur hidup kami, sepanjang umur hidup kami. Kami mau sembah-Mu,
kami mau nikmati kebaikan kemurahan. Kami nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudaraku sekalian yang kekasih. Pada kesempatan ini, saudara, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 18, kita baca ayat 1, 2, dan 3. Saudara perhatikan firman Tuhan ini sungguh perlu untuk kita semua, ya. Mazmur 18 ayat 1 sampai 3, ya. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yaitu Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh dan dari tangan Saul. 2.
Ia, yaitu Daud, berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Ayat 3, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Ya, saudara, Mazmur ini ditulis waktu Daud mengalami, dikatakan di sini, dia mengalami cengkeraman semua musuh. Nah, saya ingin saudara jelas apa yang disebut cengkeraman semua musuh. Ya. Manusia sejak Adam Hawa jatuh di dalam dosa, manusia itu dicengkeram oleh musuh. Yang disebut musuh ini, jangan asosiasi kita itu hanya terpancang pada peperangan. Ya. Di dalam peperangan itu ada musuh. Tetapi kata-kata musuh itu mempunyai pengertian yang jauh lebih daripada peperangan. Misalnya, saudara, penderitaan. Penderitaan itu musuh. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak terpikirkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menderita. Tetapi manusia diciptakan untuk memperoleh kebahagiaan daripada Tuhan. Tetapi penderitaan itu juga musuh yang terbesar. Kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, kesakitan, kemiskinan, sampai pada kekayaan, itu juga musuh kita. Jadi pengertian musuh itu kalau kita jabarkan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, apapun yang dikerjakan oleh manusia itu, dia berhadapan dengan musuh. Jangan ada orang berkata, kalau saya mempunyai uang banyak, ya, saya kaya, saya hidup bahagia. Justru kekayaan itu juga musuh kita. Sebab kalau saudara melihat situasi seperti sekarang ini, saudara, kekayaan itu tidak ada artinya kalau menghadapi akan bencana alam yang begitu dahsyat. Bagaimanapun kayanya, orang itu tetap takut, khawatir,
gelisah. Itulah yang disebut musuh. Ya, saudara. Nah, saya ingin lebih jauh dulu sedikit ya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, dalam menghadapi musuh itu, ya, Daud dia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Secara bebas kita katakan, aku itu mengasihi Tuhan sebab Tuhan itu kekuatan saya. Tetapi ini pun, saudara, kata aku mengasihi Engkau Tuhan sebab Engkau kekuatanku. Itu kata kerja. Kalau dijabarkan, ya, mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, ya. Di dalam bahasa Ibrani, kata-kata kerja, ya, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, itu dipakai pengertian, ya, pengertian raham. Raham itu di dalam kata kerja bahasa Ibrani sama dengan rahimi. Ya, rahim, rahmat, ya, artinya kita itu diberi rahmat oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau dia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku, sebab aku merasakan diberi rahmat, diberi raham, bahasa Ibrani sama dengan rahim atau rahmat atau kemurahan. Kata-kata ini terucapkan, saudara, pada waktu dia mengalami cengkeraman penderitaan itu, saudara, cengkeraman musuh itu, siapa yang membela dia? Siapa yang membela Daud, saudara-saudara? Siapa yang memperhatikan Daud? Tidak ada yang memperhatikan kecuali Daud. Ingat, waktu dia menengadah ke atas, dia melihat Tuhan satu-satunya yang disebut raham, satu-satunya yang memberi rahmat, satu-satunya yang memberi kemenangan atas segala musuh-musuh yang mengepung akan Daud. Saudaraku yang kekasih, kita ini sering
kemampuan berpikir kita itu dibatasi. Memang kuasa kegelapan itu membatasi kemampuan berpikir kita. Ya, sehingga kita ini tidak mampu menembus suatu pemikiran yang positif. Suatu pemikiran yang membawa raham. Tidak mampu, memang dibatasi oleh kuasa kegelapan. Tetapi saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kesempatan demi kesempatan kita akan renungkan, apalagi saat ini diantaranya kita merenungkan ya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, supaya dengan firman Tuhan ini saudara kita memperoleh yang dikatakan kekuatan. Di dalam kekuatan itu ada kemenangan. Di dalam kemenangan itu ada kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Sehingga hidup kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai hidup yang tenteram, ayem, sebab Tuhan kekuatan kita. Lalu saudara, apa artinya sebagai anak-anak Tuhan kalau kita masih dicengkeram oleh musuh? Ya, apa artinya? Apa artinya segala jerih lelah kita di dalam Tuhan kalau kita masih dicengkeram oleh musuh? Tetapi puji Tuhan, dengan renungan ini mengingatkan saudara dan saya supaya saudara menembus keterbatasan pemikiran kita itu sampai mencapai seperti yang dikatakan oleh Daud, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi itu bukan, kalau ada waktu saya akan jelaskan apa itu artinya mengasihi. Sebab Tuhan kekuatanku. Puji Tuhan. Kita akan berdoa ya, supaya Roh Kudus berkenan menjamah saudara dan saudara dapat mengerti firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sebuah renungan yang singkat, tetapi Tuhan, kalau renungan ini kami beri kesempatan Roh Kudus untuk menjamah kami, sehingga seluruh pengertian kami dikuasai oleh Roh Kudus dan kami mengerti siapa Tuhan kekuatan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.